Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya ada di majelis ilmu. Semalam kita tidur, kemudian pagi-pagi bangun. Itu adalah nikmat yang besar. Kenapa? Karena bisa saja bagi Allah saat kita tidur kemudian bablas, pindah alam. Ada atau banyak yang seperti itu? Ada, bahkan banyak. Lalu kita bisa melek lagi, hidup lagi. Ini nikmat atau nikmat banget? Nikmat banget. Bareng-bareng baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati seluruh jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara, ada Ayah Heri, ada Pak Haji Yasir, dan seluruh pengurus serta para jamaah santri-santri semuanya. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Namun untuk doa husnul khotimah jangan terlalu detail dengan tanggalnya. Nek kedetailan ndak iya nggo. Dan bagian masalah husnul khotimah jenengan menawi badhe rumiyin kula sumanggakake. Dene kula kok keri-keri ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk di pembahasan kitab Unwanul Hikam Asy-Syaikh Abdul Fath Al-Busti. Seingat saya ini adalah yang ke-15. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lil khairi manna'an falaysa lah 'alal haqiqati ikhwanun wa akhdanu. Man kana lil khairi manna'an, siapa orang yang enggan berbuat baik karena dia mikirnya enggak dapat apa-apa dari perbuatan baiknya, bisa dibilang transaksional. Padahal kalau kita berbuat baik secara transaksional itu pasti kalah. Ini kan wajah orang-orang solih-solihah semua toh. Ini ibu-ibu bagian belakang seperti biasa saya husnudon wajah-wajah 5 juz tiap hari toh. Juz apa saja? Bapak-bapak ini juga wajah-wajah nunggu adzan kalau ke masjid. Jadi sebelum adzan itu wis nang masjid. Walaupun balik maneh engko mangkat pas qomat. Ndak, ini orang solih-solihah semuanya. Dan semoga putra-putri kita pun lebih solih-solihah. Amin Allahumma amin. Nah, misalkan ada orang yang sangat disiplin dalam sholat berjamaah. Tiap kali sebelum adzan ini orang sudah standby, sangat-sangat disiplin. Pertanyaan saya, ketika seorang ngibadahnya disiplin kemudian dia nuntut Allah alias transaksional, ya Allah saya lakukan ini, Pak engkau tidak lakukan ini, harusnya engkau tuh begini. Ini namanya transaksional. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka transaksionalisnya sekalian, saya tanya, disiplin siapa dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah telat ngasih detak jantung, denyut nadi, nafas, ya, kemudian nikmat-nikmat yang lain. Misalkan kita sholat telat 10 menit sudah pernah atau pernah banget? Oh pernah banget. Setengah jam
Wis tahu, bablas ya wis tahu. Lalu kemudian karena kita transaksional, Gusti Allah pun transaksional. Kita telat katakan 1/4 jam, setengah jam, lalu kemudian detak jantung, denyut nadi, nafas telat setengah jam. Meh kaya ngopo coba? Kalah kan kita? Maka disiplin siapa? Kita atau disiplin Allah Subhanahu wa taala? Oh, disiplin Allah. Ya. Sehingga dari situlah kalau kita mau berbuat baik jangan transaksional. Laksanakan saja. Lillahi ta'ala. Bun, itu kalau yang kepada Allah. Kalau yang kepada makhluk pun falaisa lahu 'alal haqiqati ikhwanun wa akhdanu. Seorang yang berbuat baiknya itu selalu transaksional, maka dia nyaris-nyaris tidak pernah akan punya sedulur sejati, teman sejati, enggak ada. Seperti pada pembahasan yang telah lalu, yakni orang yang dia meminta pertolongan kepada selain Allah, maka penolongnya itu pasti kecewa, bernama kecewa. Kalau yang pada hari ini, siapa orang yang kalau berbuat baiknya itu hanya ketika dia merasa untung, wah ini repot. Berarti orang tersebut dia dipenjara oleh keadaan. Saya mau tersenyum kepada dia, tapi wong dhek merengat-merengut wae, ngopo aku tersenyum banget? Padahal saya tanya, orang tersenyum itu yang perintah siapa? Allah. Kalau yang perintah Allah Subhanahu wa taala kan harusnya tidak disetir oleh siapapun. Berbuat baik yang perintah siapa? Allah. Kalau berbuat baik yang perintah adalah Allah, maka apakah respon orang lain baik atau buruk? Ya silakan dia. Yang penting sini berbuat baik. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sesederhana itu. Maka jadilah orang yang merdeka dalam berbuat baik. Tidak usah mau dikendalikan oleh siapapun. Kalau toh ada yang mengendalikan kita, ini namanya hamba. Hamba siapa? Abdullah, hambanya Allah. Maka Allah yang mengendalikan. Jadi enak. Nanti bisa los kalau perbuatan baik seperti ini. Apalagi ini banyak orang desa itu nek lewat kan pasti gerabyak toh. Assalamualaikum Pak De, sewu, namit, kan gitu toh. Bu, monggo, kan gitu ya. Nah, keluar kampung itu loh, keluar desa. Lalu ketemu sama seorang yang kalau kita monggo, wongin telunyur we, senyum ora, melengos iyo. Besok lagi ketika kita keluar dari kampung, terus ketemu orang tadi, saya tanya, menyapa itu ringan atau berat? Ringan atau berat? Moh aku nek karo wong kuwi. Nah, itu namanya kita terpenjara. Kebaikan kita nanti akan terbatas, hanya berbuat baik kepada yang berbuat baik. Sing rugi siapa? Diri kita. Kenapa? Kalau bahasa Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, sebenarnya engkau ini sedang berbuat baik kepada Allah yang kembalinya kepada diri sendiri. Setiap kehidupan ini pasti berpasang-pasangan. Dan nasihat yang terbaik adalah nasihat yang sesuai peran kita masing-masing. Contoh gini, dikatakan suami yang baik adalah yang banyak memberi kepada istri. Kalau ini didengar oleh suami, harusnya nyes iyo, aku dadi kudu suami yang baik. Jangan didengar oleh istri, ini harus didengar oleh suami. Karena kalau didengar oleh istri, rungokke kayak Mas, jembreng kupinge, ngono. Habis itu saya teruskan lanjutkan, sedangkan istri yang baik adalah seorang istri yang tidak banyak meminta. Gantian sing lanang ngomong, kae kowe yo jembreng kowe rasa kakek nuntut, ngono. Ini tidak pernah akan ada selesai. Enggak pernah akan ada selesai. Maka jadilah orang yang berbuat baik sesuai peran. Sesuai peran masing-masing. Itu suami istri. Kemudian
Orang tua berarti pasangannya sama siapa? Anak. Sudah, fokus saja berbuat baik sebagai orang tua kepada anak. Kalau saya ini ya, anak baru 5, wayah ngedusi tak dusi dan sebagainya sak kumlite. Pada saat kemudian lagi agak sulit anak saya kendalikan lisan saya untuk nuntut. Kamu tidak taat sama ayahmu, tidak taat sama babamu. Nah, ini ketika saya bilang seperti itu, apa kamu tidak tahu kalau saya itu ayahmu? Ini nek corok bocah kreatif kan akhirnya ngomong ini, lah sopo sing jadek? Nah ngono, repot malahan. Mana ibu-ibu sering nuntut sama anak, kamu tahu tidak? Aku ini ibumu. Ratakon, ngono malah repot mana? Maka fokus saja berbuat baik. Lillahi ta'ala, sesuai peran-peran kita masing-masing. Murid sama guru. Ya, murid sama guru. Guru yang baik adalah yang berjuang dengan ikhlas. Ini didengar nasihatnya untuk guru. Murid tidak usah nutut guru. Pak, rungokke sing ikhlas, berjuang tenanan. Tidak boleh seperti itu. Ini untuk guru. Kenapa? Kalau saya lanjutkan, sedangkan murid yang baik adalah murid yang tahu terima kasih kepada gurunya. Red, kene, terima kasihmu apa? Oh, tidak pernah akan ada selesai. Nggak pernah akan ada selesai. Maka pasangan masing-masing itu berbuat, dan dunia ini sesuai yang sudah Allah fitrahkan selalu berpasang-pasang. Pejabat sama rakyat. Bagaimana kemudian nasihat untuk pejabat didengarkan oleh pejabat, nasihat untuk rakyat didengarkan oleh rakyat. Kalau toh memang harus menyampaikan kepada pihak lain, sifatnya adalah nadhir. Kita sebagai munzir, orang yang memberikan ngilik. Tapi kemudian ngatur, enggak. Yang adanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk setiap kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai sini sudah mulai cetha ya. Cetha ya. Jadi tadi istri yang baik gimana Bu? Yang tidak banyak menuntut. Wis ora usah kakean macam-macam. Wis Mas, piro-piro aku matur suwun. Terima kasih. 10 juta aku ya matur suwun, 20 juta matur suwun, tine 200 juta. Tenan sujud syukur aku Mas. Ngono jenengan Bu, jelas. Nah, gitu. Aku ora kakean nuntut. Pokoknya kabeh-kabeh aku ndonga karo Gusti Allah Mas, ndonga karo Gusti Allah, tapi nang telingamu, padha bae. Enggak begitu. Konsepnya adalah seorang istri bagaimana menuntut diri untuk tidak banyak menuntut kepada suami, sedangkan suami adalah menuntut diri untuk banyak memberikan kepada istri. Nah, ini nasihat kalau kewolak-walik, wah yo bubar jalan ini. Baik, kita kembali lagi ke tema. Man kana lil khairi manna'an falaysa lahu 'alal haqiqati ikhwanun wa akhdanu. Siapa orang enggan dia berbuat baik sesuai fitrahnya gitu ya, maka dia tidak pernah punya teman sejati. Teman di sini maksudnya adalah pasangan sejati. Seorang orang tua yang isinya menuntut anak, nanti anak malah akan dia ganti menuntut. Wah, anak angel jane anak sapa to? Lah mbiyen bapak karo sapa? Malah repot. Wah, anak setan pancen. Sesama setan jangan saling marah, malah repot maneh. Ini anak setan berarti bapaknya kan ya iblis dah ya, senior. Nah, ini enggak pernah akan selesai. Yang selesai adalah siapa kita, tuntut diri kita untuk berbuat baik sesuai peran. Lillahi ta'ala. Pun saya misalkan ngajar ke sana kemari, udah saya tuntut diri saya untuk benar-benar ngajar semampu mungkin ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun ikhlasnya orang sekarang yo diikhlas-ikhlaske. Diikhlas-ikhlaske. Artinya ada usaha untuk ikhlas. Ya. Lah kalau kemudian saya menuntut murid, wah yo nggak akan ada selesai. Sebagaimana misalkan murid menuntut guru, pokoknya saling menuntut pasangan masing-masing itu nggak akan ada selesai. Sehingga di sini diajarkan mangkana lil khairi manna'an falaysa lahu 'alal haqiqah. Al haqiqah ada kata-kata alal haqiqah. Siapa orang yang dia enggan berbuat
baik sesuai peran masing-masing, maka alal haqiqah, hakikatnya dia nanti tidak akan punya siapa-siapa. Dunyan wa ukhrawiyan, di dunia maupun di akhirat dia nggak punya siapa-siapa, repot nanti. Maka yang paling benar adalah di mana kita, siapa kita, apa kewajiban kita, maksimalkan. Adapun kemudian hak kita biarkan Allah yang ngatur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu semakin seseorang itu dia memiliki connecting dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, maka loncatan-loncatan kehidupannya itu akan semakin min haitsu la yahtasib. Di dalam tafsir Shawi disebutkan begini. Aballah ayyarzuqal mu'min illa min haitsu la yahtasib. Cuma manduk-manduk urung tak terang wis manduk-manduk. Aballah, Allah ni enggan, enggak mau. Ayyarzuqal mu'min, ngasih rezeki bagi orang yang memiliki keimanan kepada Allah, orang mukmin, illa min haitsu la yahtasib, kecuali surprise. Berarti semakin orang itu meyakini Allah yang balas dari setiap perbaikannya, setiap kebaikannya itu dia yakin Allah yang akan balas, yakin Allah yang akan balas, Allah yang akan balas. Semakin seperti itu, maka surprise-nya itu akan semakin sering. Perbandingannya dengan orang yang mengimani kepada yang selain Allah. Orang meyakini tiap akhir bulan dapat gaji. Orang meyakini tiap kalau ada pembeli dia dapat duit. Berarti kan bukan kepada Allah nih. Lah kalau seperti itu maka tidak min haitsu la yahtasib, alias flat. Ora tahu ono kejutan uripe. Lah kalau pengen selalu ada loncatan, kejutan dan sebagainya, ya kepada Allah saja. Tapi kan saya kembali lagi ulang ya, setiap kehidupan ini pasti pasangan. Kalau penjual sama siapa? Pasangannya siapa? Penjual sama pembeli. Masih di ilmu-ilmu kemarin saya pernah sampaikan di sini. Walaupun dohirnya itu pasangan penjual adalah pembeli, itu hanya zahir. Tapi alal haqiqah setiap kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara personal. Lho nek ngarep rezeki saka Gusti Allah, wong aku dodol sing ngeki duit yo pembeli, bukan begitu konsepnya. Al insanu qismani, manusia itu terbagi dua. Zahiriyun, manusia dalam dimensi zahir, ya, manusia dalam dimensi zahir. Masih ingat ya ngaji-ngaji kemarin, kita ini dilahirkan dengan dua instrumen jasad, kemudian ditiupkan kepadanya apa? Roh. Kita kan dilahirkan semua kan, nggak ada yang hasil downloadan, jedul soko lemah ya ora ono, atau mungkin print-printan kan nggak ada tau. Semua kita dilahirkan. Dan pada saat kita dilahirkan itu ada jasad, ada apa? Roh. Jasad, roh. Jasad kita memang interaksinya dengan manusia, tapi roh kita nyambungnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sang sumber. Sehingga kalau saya berangkat ke pasar, kalau panjenengan berangkat untuk berdagang, panjenengan berangkat untuk bekerja, memang seorang penjual pasangannya siapa tadi? Pembeli. Zahirnya. Tapi di dalam hati sudah pasang niat bahwa yang ngasih rezeki bukan pembeli, melainkan siapa? Allah. Sehingga ketika pembeli ini bilang cancel ya Pak, cancel ya Pak, ora pati loro ati, biasa aja. Ini mas-mas yang sudah mungkin sebentar lagi purna mondoknya begitu, pada saat misalkan sudah mulai kenal sama seorang gadis begitu, bilangnya ke orang tuanya ya mas, jangan langsung ke anaknya. Langsung ke anaknya, dijak meng tempat hiburan, wah surah koyo santri sampean. Nah gitu. Misalkan terus kemudian sampean mengikuti prosedur dengan benar secara syariat, tapi prosedur dengan benar secara hakikat pun harus ditempuh.
Satu ketika sampean sudah komitmen sama seseorang, misalkan gitu ya Mas, komitmen wis mantep, bahkan mungkin tanggal wis mulai kelihatan, hilalnya sudah mulai apa? Kelihatan. Satu ketika WA masuk, Mas, sebelumnya minta maaf dan terima kasih atas semua kebaikanmu. Setelah aku pikir-pikir dan aku istikharah, kumusyawarahkan dengan orang tua, sepertinya engkau ini terlalu soleh untukku, Mas. Biarkan aku mengikuti pilihan orang tua. Kamu nggak sakit toh? Ya toh, ya toh, ya toh. Lah sampean bilang, ya, nggak sakit. Loh kok kamu nggak sakit? Iya, karena ragaku memang berinteraksi denganmu, tapi sejak awal hatiku sudah mantep. Yang ngatur rezeki siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Oh no. Nek dong pasti cek teori ngene iki. Pas praktek. Ya muni kok ngono, tapi ngentek ke tisu. Lu lanang mosok ngentek ke tisu urung ngerti. Nah. Tapi ini harus menjadi satu tradisi di dalam tiap diri kita masing-masing. Seorang suami yang ngasih nafkah untuk istri, nafkah untuk istri, itu kewajiban suami. Dan biarkan ya bagaimana istri kemudian dia melaksanakan kewajibannya bernama taat. Enggak usah terlalu dituntut. Nyoh, tak kei posisi pas nyekel duit nih suami, wah iki duit gede iki, mayan iki, tak kekno bojoku guyang-guyu, barang dikeke temenan semene tok, ki nggo tuku pempes ora cukup Mas, rasane piye Pak? Wah ya sesuatu. Tapi kalau panjenengan sudah pasang niat sebagaimana yang hari ini ngaji, bahwa kewajibanku adalah memberi, soal dia bagaimana posisi paling mengingatkan, iya, insya Allah enak, insya Allah enak. Nah, demikian pula seorang istri pada saat berbuat baik sama suami, apalagi tertera di hadis, misalkan ya, saya bacakan satu hadis yang sangat terkenal. Idza shalatil mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita itu dia sudah sholat 5 waktunya beres, wasomat syahroha, Ramadannya beres, wahafidhat farjaha, dia menjaga kehormatan. Ini kan pokok semua, alias nggak harus seorang istri, 3 hal ini pun harus. Nah kemudian tambahan yang paling inti yang belakang ini nomor 4, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suami. Udkhulil jannah bi ayyi abwabin syi'ti, masuklah surga melalui pintu manapun yang kau mau wahai wanita. Corono jendela ini lewat jendela kono. Saking bebasnya, saking apresiasinya luar biasa. Ini kalau sampai di internet, maka kolom komentar, wah duwa, lihat dulu suaminya seperti apa. Nek bojoku ya ora model ngono. Oh no, netizen. Makanya ngaji, jangan ikuti cara berpikir orang-orang liberal dan sebagainya. Ngaji. Yang muda-muda ini, saya kadang-kadang sering iseng-iseng buka ateis Indonesia, agnostis Indonesia. Ngeri gini kasih kena cah nom. Ngaji tenan, ngaji itu ngaji. Insyaallah. Yang mengendalikan kita adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah kalau orang ngaji enak, ini kan yang perintah Allah, yang perintah Rasulullah. Berarti kayaknya memang seorang istri itu berbuat baik kepada suami. Ini zahir. Please, ini hanya zahir. Hakiki, fil haqiqah, al haqiqah, sebenarnya dia berbuat kepada siapa yang memerintahkan. Siapa itu? Allah. Lah ketika kita ini transaksinya dalam arti wis pokoknya lillahi ta'alanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti enak. Sehingga kita tidak dipenjara oleh situasi kanan kiri. Karena hari ini itu hidup itu sering diintervensi oleh keadaan. Padahal ini tidak sehat. Tidak sehat sama sekali. Sing paling enak fokus karo Gusti Allah. Fokus karo Gusti Allah. Ati
Maka disebutkan at-taqwa huwal wiqayah fil qalbi. Takwa itu sebenarnya adalah positioning hati kepada Allah. Adapun imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu buah saja. Tapi al-wiqayah fil qalbi, ada satu kepekaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa taqwa, itulah yang namanya takwa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Nabi Nuh alaihissalam, walaupun berapa tahun Nabi Nuh berjuang? Berapa? 950 tahun. Hampir berapa? 1000 tahun. Dan pengikutnya cuma sedikit. Bayangkan kalau ini tidak lillah, 500 tahun berjuang sing melu rusak gelintir tok, ya Allah, prai aku dadi nabi, kan ngono to. Tapi karena lillah ya ora urusan karo manusa. Understand? Jenengan sebagai seorang istri udah taat saja sama suami. Tapi bojoku ngono, ndak usah masalah bojoku ngono. Ketika saya kemudian bertanya kepada seorang ibu-ibu yang dia enggan menjadi solihah gara-gara suaminya tidak soleh, kan saya tinggal bertanya, nek suamine panjenengan karo Fir'aun kira-kira bejat endi? Oh, ya bejat Fir'aun. Lah iya, Fir'aun yang sebejat itu saja istrinya bisa solihah. Karena kesolihahan seorang istri itu mandiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terintervensi oleh suami. Cetra. Demikian pula seorang suami pengen jadi soleh, kaya ngapa bojone, yang penting dia tetap terus memberikan nafkah terbaik. Ini kok jadi minal doplongin. Ya segitulah, begitu. Bon, saya rasa ini ngajinya kita bagi. Separuh buat Unwanul Hikam, separuh buat saya punya kitab. Ini 3 jilid, Mas. Nama kitabnya Asyamil fi Balagatil Quran. 3 jilid, menjadi referensi di Al-Azhar University. Dikira yang ngarang, yang nulis adalah orang-orang luar negeri, bukan. Ini yang nulis orang Indonesia, orang Jombang. 3 jilid. Ini kalau panjenengan pernah mendengar ada Al-Quran Tajwid, pernah dengar ya? Berarti Quran dipreteli tajwidnya, kan begitu ya? Ada Al-Quran Nahwu atau I'rab, berarti Quran dipreteli nahwunya, dikupas nahwunya. Kalau ini Al-Quran dikupas sastranya. Wong iki pinter tenan, pinter tenan. Itu bahasanya kromo inggil, mau tunjuk bahasa Arab, kromo inggil bahasa Arab. Ya. Dan saya tambahi lagi referensi di kitab Syekh Ali As-Sabidi. Oh, siapa yang ingat nulis? Yang nulis namanya Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Romli Al-Indonesi. Al-Indonesia, orang Indonesia. 3 jilid besar-besar. Nah, min suratil Fatihah ila suratit Taubah. Dari surah Fatihah sampai surah Taubah, kemudian ada jilid-jilid berikutnya sampai 30 juz. Saya tambah lagi referensi di kitab namanya Sofatut Tafasir Syekh Ali As-Sabuni. Ya, kalau itu ulama yang sudah agak kemarin. Kalau ini orang sekarang. Baik, intinya begini. Kajian yang nomor 2 adalah kajian keindahan Al-Quran, gitu ya. Diulangi coba. Nah, biar kita makin cinta sama Quran. Setidaknya menguatkan yakin kita, menguatkan iman kita kepada Al-Quran, bahwa pilihan hidup kita itu raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Nah, karena nyata-nyata Al-Quran itu telah berulang kali menantang bagi orang yang ragu kepada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, ya, terus mimma nazala ala fa'tu bi suratin mimithli. Ditantang sampai hari ini tidak ada Quran tandingan. Ya. Ada tapi ora mutu. Tulisannya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Nabi palsu. Buat Quran palsu itu surah Al-Fil. Al-Fil, mal-fil lahu khurtumun tawil.
Ketoke mburine wil ngono kuwi, nek nggo gawe korik ya apik. Tapi barang artine gajah, apa itu gajah? Gajah itu telalainya panjang, oh cah TK iso. Lah, kalau Quran secara uslub pilihan bahasa keren, mantep, tak tertandingi, secara makna pun indah, keren, mantep, tak tertandingi. Hanya begini Mas Mbak rahimakumullah. Jarine Quran sing keren, mantep, sastranya tinggi, tapi aku nek maca kok piye ya? Jarine nek Quran kok deg-degan, aku ora ono deg-degane ya. Nganu, minal mendeles. Apa? Kok bila itu karena sastra Quran yang terlampau tinggi, kita yang ndak nyandak, maka kemudian dibutuhkan tangga menuju ke sana. Apa itu tangganya? Ya ini ngaji nih. Yakni membuat contoh-contoh keseharian. Baik, saya akan langsung mulai saja. Nih, besok-besok mas-mas santri kalau saya sampai sini pas Jumat Wage boleh deh dituliskan yang saya foto cekrek ini ayat sekian sampai ayat sekian ditulis gitu. Jadi nanti saya sudah tidak nulis ulang, langsung ngupas balaghahnya. Tapi ini untuk kali ini tidak apa saya tulis. Ini rotok rewel sidik ngajine ada air putih nyuwun Mas panitia. Nah. Karena Quran nek ndak ditulis nanti jenengan nggak kebayang. Ya. Ini yang terlalu tinggi atau saya yang terlalu pendek? Kata sing nomor loro ya. Insyaallah, dah segini aja enggak apa. Bun, ini mulai kita dari Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim ini di depan ada ba. Kalau istilah sastranya ini namanya ba lil isti'anah. Lil isti'anah. Ba yang digunakan untuk memohon pertolongan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dengan memohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mau tidak mau ini baknya adalah punya fungsi lil isti'anah. Kenapa lil isti'anah? Mohon pertolongan. Pertolongan dari apa? Ada dua. Yang pertama adalah untuk memecah kejahatan al-adah. Adah. Apa itu adah? Adah itu kebiasaan. Misal gini. Makan kenyang. Minum obat sembuh. Kan begitu ya? Saya ulangi ya. Makan apa? Kenyang. Minum obat sembuh. Ini kebiasaan. Bukan kepastian. Sampai ini kok diyakini, bahaya. Oh bahaya banget. Nah, hukum adah ini, hukum sebab akibat, hukum kausalitas ini apabila nempel di dalam keyakinan kita, ini bahaya. Sampai meyakini bahwa yang bikin kenyang adalah apa? Makan. Yang bikin sembuh adalah apa? Obat. Yang memberesi masalah penyakit siapa? Dokter. Ini bahaya. Maka di dalam Islam setiap kali kita mau melakukan kebaikan adalah disuruh membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim agar kita selamat dari akidah yang jahat tadi itu. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim dengan mohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya makan. Berarti yang bikin kenyang terus siapa? Allah. Lah memang ada orang yang makan tidak bikin kenyang, ada atau tidak? Ada wong loro mangan piro wae ora warek-warek. Malah muntah iya. Betul? Berarti siapa yang bikin kenyang? Allah. Nah, ini namanya baknya lil isti'anah, untuk memecah jahatnya kebiasaan. Api membakar, betul? Api apa? Membakar. Itu bukan pasti, tapi itu kebiasaan, al-adah, hukum kebiasaan. Memang ada api yang tidak membakar, ada atau tidak? Ada api di zaman Nabi siapa? Ibrahim. Maka berarti yang membakar hakikatnya siapa?
Allah, cuman lewat api. Lah ketika hal biasa ini kalau masuk ke dalam keyakinan ini bahaya, maka harus diselamatkan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk hubungan suami istri ini, sing jomblo-jomblo sing cah cilik-cilik aja rungokke dhisik ya. Orang berhubungan suami istri, maka dia disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ndak begitu, wah, ya repot. Selain al-adah bahaya, juga ada bahaya-bahaya lain. Apa itu? Disebutkan dalam satu hadis, kullu amrin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala kebaikan yang tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari keberkahan dan terjerumus di dalam sesuatu yang bahaya. Tadi itu kalau suami istri kok orang maca bismillah direwangi sapa? Baleni direwangi sapa? Luwih akeh maneh. Repot kan? Bismillah. Bun. Yang fungsi seperti itu secara sastra itu adalah ba'nya lil isti'anah. Cetra. Ini ngaji seperti ini dijak mikir jenengan bosen mboten? Bosen mboten? Mboten ya. Bentar. Mas, mbok saya minta tolong tak ambil sendiri aja. Ambil sandal. Ketoke temanggung kok ademen. Saya enggak pakai sandal mboten apa-apa nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah justru kebalikannya. Dengan adanya bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan melewati atau melampaui kebiasaan. Ini juga masih al-adah. Melampaui kebiasaan. Biasanya kalau orang sakit sudah kronis, sudah apa? Istilahnya sing didumbeni obat bagian kene kena ginjele, didumbeni obat ginjal kena lambunge, diunil obat lambung sing kena tenggorokane, macam-macam itu namanya, istilahnya apa namanya? Apa? Kompilasi. Ya, komplikasi. Ya, sudah komplikasi. Secara kebiasaan, kalau sudah komplikasi, mau tanya ahli manapun adalah dia is dead. Kan gitu tuh. Game over. Betul kan? Game over. Tapi berkah kita mau baca bismillah, dia akan melampaui hal itu. Maka menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya ma'unah. Ma'unah, pertolongan eksklusif yang dia keluar dari kebiasaan itu. Nek menusa wis ngomong ora mungkin sembuh, nek bismillahirrahmanirrahim sangat kecil Allah menyembuhkan. Understand? Cetra? Itulah kenapa kita disuruh baca bismillah dalam setiap keadaan. Bun, Masya Allah. Manding, tak kasih contoh. Dalam bahasa Quran ada wabasyarna bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya. Ada beberapa ayat yang agak mirip-mirip di situ. Pokoknya intinya Nabi Zakaria akan dikasih seorang anak bernama siapa? Yahya. Kala itu disebutkan di dalam Rasail minal Quran adalah kala Nabi Zakaria itu mengatakan demikian. Istri mandul, suami sudah tua, kan gitu, sudah sepuh. Tapi asbab-asbab seperti ini hanya berlaku untuk makhluk. Untuk sang Khalik berlaku enggak? Enggak berlaku. Maka engkau tidak berlaku hukum adah, hukum asbab, hukum kebiasaan itu bagi engkau enggak berlaku. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Ngono, kayak update status. Kali ini mereka berpun? Allah punya. Ayo ngono ki. Lah, ini kenapa? Karena pakai bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sekarang alhamdulillah.
Lah iya wong 30 juz mosok dibahas suwi-suwi. Ya bentar-bentar aja wis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bon. Al di sini saya bahas di awal-awal ayat aja. Ini saja sudah mungkin nggak tahu katamnya kapan wong 30 juz. Ya kan? Awal-awal aja. Al di sini di dalam istilah sastra Arab namanya al lil istighraq. Nek sing santri kudu tulis, Al lil istighraq. Al yang memiliki fungsi untuk menghabiskan. Maka kalau kita lihat di tafsir atau terjemahan Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin diartikan bagaimana? Ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin artinya gimana? Piye belani? Segala puji. Mana yang artinya segala? Nggak ada kata kulun di situ. Mana yang artinya segala? Kok iso dadi artinya segala? Atau semua puji milik Allah? Mana yang artinya jami'un? Mana yang artinya kulun? Gak ada di situ. Maka yang memiliki arti kulun, semua, menghabiskan total, itu adalah al. Al di sini namanya al, fungsinya lil istighraq, sehingga artinya segala puji milik Allah. Sehingga kalau ada orang dipuji misalkan, Pak, Masya Allah Pak, masjid kalau ndak ada sampean sepi. Begitu ada sampean punya program ini, Masya Allah, masjid sekarang makmur, rame, kajian rame, nyenengke tenanan. Gimana Pak? Jenengan jawabnya gimana kalau ada masjid makmur? Alhamdulillah. Lisannya bener, atine urung mesti. Lisannya bilang alhamdulillahirabbil alamin, atine ngomong iya sih ketoke kuwi aku kok ngono. Loh, bener gak? Ibu-ibu misalkan, Bu, Masya Allah, sedak aja jenengan, majelis taklim itu jenengan komando les gitu, sekarang rame, sekarang luar biasa. Nah, jenengan jawabnya kira-kira gimana? Sing tepat? Alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu toh? Tapi atine ngomong, iya sih, nek ora ono aku memang ora dadi kok. Ini bahaya, sehingga butuhnya kita alil istighraq ini adalah setiap puji milik Allah. Kalau ada orang memuji kita, langsung kita naikkan ke Allah. Jadi bilang begini, Pak, sampean kejan jos luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Lisan bilang begitu, hati kalau pengen muji Allah saja, karena segala puji milik cetha. Understand? Nah, itu fungsi al. Kedepan saya akan tulis ayat-ayat Al-Quran yang benar-benar mirip, blas ora ono bedane, cuman ada perbedaan wawu, cuman ada perbedaan fa umpamanya, tapi maknanya jadi jauh luar biasa. Karena tidak ada penambahan huruf di dalam Al-Quran kecuali lahu maziyatun. Laha maziyatun, di sana ada keistimewaan. Itulah Al-Quran. Maka kajian kita yang mepet maghrib ini kita kasih judul apa tadi? Kajian apa? Lali bisa. Sama nih cek kalingane manusia punya kendala, Allah punya kendali, wae. Apa kajian apa tadi namanya? Iya, keindahan Al-Quran. Jadi begitu. Kalau ada orang misalkan istri bilang sama suami, Masya Allah Mas, sejak kita punya usaha itu kau berjuang luar biasa. Alhamdulillah ya, kita sudah punya mobil, kita sudah punya tanah, kita sudah punya rumah. Maka suami akan bilang apa? Alhamdulillah. Belum tentu tepat secara arti. Karena dia nanti di dalam hatinya akan berkata, yo nek wingi aku ora kok ngono, ora kok ngene, ora berjuang ya ora duwe iki, ora duwe iki. Oh bahaya. Nah, padahal segala puji milik siapa?
Allah. Kok bisa segala puji milik Allah padahal saya yang kerja? Saya tanya, memang bisa Pak sampean kerja dalam keadaan detak jantung berhenti? Memang bisa sampean kerja detak jantung sih lanjut, tapi buminya sedang guncang, lagi ada tsunami, lagi ada langit atau ada gunung yang mau apa? Meletus dan sebagainya. Memang bisa? Nggak bisa kan? Maka kehidupan ini 1 menit saja ada ribuan bahkan jutaan pertolongan Allah. Sehingga bagi orang yang benar, ketika setiap ada sukses, dia pasti akan memuji siapa? Barang memuji siapa? Maka alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Ada pula yang mengartikan segala puji milik Allah karena pujian itu hanya ada 4. 1, khaliq alal makhluk, makhluk alal khaliq, khaliq alal khaliq, makhluk alal makhluk. Baleni. Wis kuwi lah pokoke. Nah, khaliq alal khaliq berarti Allah memuji Allah sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Kemudian khaliq alal makhluk, Allah memuji makhluknya. Allah memuji makhluknya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima ila akhirih. Allah yang bersolawat, Allah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makhluk alal makhluk, ya kita memuji Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ini makhluk alal makhluk, kemudian makhluk kepada Allah lah, ini yang paling hak. Setiap makhluk harus memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Lah 4 pujian ini hakikatnya adalah milik siapa? Allah. Bun, cepat aja. Bun, sekarang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Bun, ini Ar-Rahmanir Rahim sudah ada di atas. Terus Maliki Yaumiddin, ya. Saya tanya dulu. Masih berapa menit? 10 menit, oke. Masih agak aman, 10 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian Ar-Rahmanir Rahim, lanjutnya Maliki Yaumiddin. Baik. Sebelum kita menuju ayat berikutnya, di seluruh surah Fatihah sejak awal, bagi ulama yang menyebutkan bismillah termasuk berarti dengan bismillahnya, bagi yang tidak berarti mulai dari alhamdulillah. Itu namanya, seluruh kalam ini namanya adalah kalam khobar. Udah dikai penghapus udah. Namanya kalam khobar. Kalam khobar. Kalimah kabar. Alhamdulillahirabbil alamin, terkabarkan bahwa segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, terkabarkan bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, terkabarkan bahwa Allah adalah yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan setelahnya seakhirnya. Tapi kalau itu jadi kalam khobar, ini jadi wagu, Pak. Bagaimana tidak wagu? Katanya Allah yang berkata, ini kalam Allah. Surah Fatihah itu kalamnya siapa? Tapi masa pada saat ketemu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Gusti Allah yang bilang kepada Gusti Allah, no, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Nah, malah kacau tanang pikiran. Betul enggak? Wis sudah merasakan kejanggalan belum? Nah, maka mau tidak mau di dalam istilah balaghah itu, ini kalam khobar tapi bimakna kalam, ya Allah, kalam insya'iyah, iya tolabiyah. Intinya insya'iyah tolabiyah adalah perintah. Maka mau tidak mau di setiap kitab tafsir manapun, semua sepakat kalau ini nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Semua kitab tafsir manapun pasti di awal surah Fatihah mau tidak mau di sana mengandung atau mengandung lafaz kul. Kul itu artinya katakanlah.
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai seluruh manusia bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Katakanlah bahwa Allah itu Rahman Rahim. Katakanlah. Kenapa? Sehingga ini surah Fatihah ini persis seperti blanko atau seperti form. Allah ngajari hambanya untuk berkata. Kan tadi dikatakan surah Fatihah adalah kalam Allah. Tapi kacau nanti pada saat Allah berkata kepada dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ini maknanya memang benar ini perkataan Allah, tapi sedang ngajari hambanya untuk berkata seperti itu. Mudeng atau mubeng? Mudeng lah ya, mudeng. Sehingga mau tidak mau surah Fatihah jadi begini. Karena Allah ngajari hambanya untuk berkata seperti itu, seolah-olah surah Fatihah ini adalah semacam blanko yang kalau ada orang memiliki permohonan, misalkan sampean ya punya permohonan pada instansi tertentu, jenengan datang ke tailor, itu enaknya sing bener, jenengan bawa kertas dari rumah, kertas kosong kemudian diisi data diri, atau tinggal ngisi form yang ada. Sing mana yang bener? Nggawe dhewe atau tinggal ngisi? Jawab, nggawe dhewe atau tinggal ngisi? Tinggal ngisi kan? Ini tinggal ngisi aja. Ini form dari Allah Subhanahu wa taala. Kau punya permohonan, ini loh formnya, tinggal ngisi. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Isi formnya, ya Allah jodoh, misalkan cah nom-nom. Ya Allah apa misalkan utang, sing sudah berumah tangga lagi, ya Allah utang. Udah bertemu, ya Allah utang, tambah utang apa lunas ya Allah. Artinya ini form yang tinggal kita ngisi. Dari situlah dimanapun para ulama biasanya kalau dimintai doa, setelah berdoa sing macem-macem, entah itu di depan, entah itu di belakang, ya terus kemudian bareng-bareng baca surah nopo Fatihah. Karena ini form dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya apa saja permohonan tinggal isi. Ini cara Allah ngajari kita untuk berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara munajatnya sudah didesainkan oleh Allah. Adapun panjenengan pengen munajat yang panjang kali lebar, ya monggo, tapi Fatihahnya jangan lupa. Dari situlah surah ini kemudian dibawa sehari semalam minimalnya berapa kali? Ping pira? Hah? Berapa? 70 kali. Sregep tenan jenengan. Sregep tenan. Alhamdulillah. Tinggal ngisi aja. Insyaallah. Nah, kalau ini sepakat. Ada yang perbedaan ulama. Ini yang terakhir ini saya sampaikan perbedaan ulama. Pada saat ada ayat di surah Al-Baqarah itu begini ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Terus thumma 'aradahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'iha ila akhirih ya. Saya sebenarnya ibu-ibu tuh mau pada ngikut bacaan. Cuman tidak mau sombong, sebenarnya hafal tadi itu. Ketika Allah mengajari Nabi Adam, kan ceritanya Nabi Adam mau dijadikan khalifah, terus kemudian malaikat napa? Dalam tanda kutip napa? Protes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngajari al-asma, nama-nama, istilah-istilah yang ada di dalam manusia kepada Nabi Adam. Wah, istilah apa saja yang ada di bumi ini Nabi Adam diajari oleh Allah. Sementara malaikat tidak dikasih tahu. Paham sampai sini? Maka kita sejak kapan kita tahu kalau yang berdiri seperti itu tuh namanya pohon? Itu kan Allah toh yang ngajari melalui dulu bapak kita Nabi Adam alaihis salam, dan setiap negara berbeda-beda. Nah, malaikat itu tidak tahu menurut sebagian ulama. Sehingga kalau orang berdoa demikian,
Saya tanya, server kita nek di meninggal itu yang malaikat mautnya siapa? Siapa namanya malaikat siapa? Malaikat maut siapa namanya? Berarti kan Allah sebenarnya bisa saja mencabut sendiri hambanya, cuman lewat siapa tadi? Malaikat. Artinya setiap kita melakukan sesuatu, kanan kiri kita malaikat siapa namanya? Raqib Atid. Berarti kita ini terhubung dengan para malaikat itu. Sehingga kalau padahal malaikat itu tidak tahu istilah-istilah manusia, maka kalau kita berdoa utang, omah, utang lunas, omah, duit dan sebagainya, ini malaikat doplong, orang ngerti mana nih? Karena sing tahu istilah-istilah seperti itu siapa? Ya, manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Padahal server kita masih malaikat. Nah, terus bi, ya sing paling gampang tahu tidak tahu malaikat, yang penting apapun doa kita, pakailah satu istilah yang kita tahu, Allah tahu, malaikat tahu. Apa itu? Surah Fatihah. Understand? Ini sing terakhir ini sama masih agak bingung ini. Tapi kita wis maghrib. Intinya begini, saya hanya mau menyampaikan beginian. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya surah Fatihah ini seperti apa tadi? Form. Jenengan ke Tyler itu bikin form sendiri atau tinggal ngisi? Repot pun bikin sendiri, tinggal ngisi aja. Anak orang tahu kerasan yang pondok udah baca Fatihah aja yang banyak. Ya, bagian iya kana butuh iya kana stain, hati kita ngomong ya Allah paringi kerasan dadi anak sing pinter, aja kaya bapak apa meneh kaya ibu wis ampun-ampun ya Allah, upamane ngono. Tapi surah Fatihahnya di bawah. Surah Fatihahnya di bawah gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Ini cuman kita baru dapat 3 poin. Gak tahu nanti hatamnya kapan. Wong yo jenengane ngajis. Hatam boten hatam mugi-mugi manfaat berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hari ini cukup ya. Doanya tadi di surah Fatihah wis pol cukup kumplite pol itu. Saya rasa cukup. Untuk terkait masalah server-server doa itu besok saya kupas lagi. Tadi masih nyangklak sepertinya belum selesai. Nah, di pertemuan di Wage mendatang nanti kita kupas lagi. Khususon mas-mas santri, saya merekomendasikan untuk panjenengan pakai catatan. Nanti istilah-istilah ini nanti ada di kitab-kitab balaghah, di kitab misalkan di Jawahirul Maknun ada, di kitab-kitab balaghah Sirrul Balaghah ada, di Badek Ma'ani Bayan itu nanti ada. Sehingga ada baiknya untuk santri boleh atau bawa Al-Qur'an Mas. Al-Quran yang panjenengan khususkan sama pensil, boleh kok dioret-oret tapi pakai pensil aja biar kita sopan gitu, pakai pensil yang bagus. Oh ini fungsi al adalah untuk demikian dan sebagainya. Kayak orang belajar tajwid lah atau belajar tarkibnya Quran kan ada i'rabnya Quran, ada tajwidnya Quran, ini balaghahnya Quran. Nah, gitu ya. Saya rasa cukup. Maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sepertinya jenengan selak kepingin buka ya. Nah, ibu-ibu saya doakan semoga panjenengan diparingi sehat walafiat ya, paringi rezeki ingkang gampil. Nah, terus kemudian ilmu-ilmu yang hari ini bisa bareng-bareng kita praktekkan semaksimal semampu yang kita mampu. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.